Saya Titiko. Samsung S10 ini sudah bersama dengan saya 2 bulan lebih. Dan di video kali ini saya akan sharing pengalaman saya menggunakan Samsung S10 versi AU ini. Pertama-tama unit ini saya beli di Golden City Sale dengan harga pada saat itu di Rp3.350.000. Dan sekarang pas saya cek lagi di Golden City Sale, harganya naik guys. Naiknya nggak banyak sih, cuma Rp100.000 saja, tapi naik loh ya. Akan tetapi kalau teman-teman ceknya di marketplace Tokopedia, itu rata-rata orang jual Samsung S10 itu di kisaran 4 jutaan guys. Dan kebanyakan itu ada yang unit dari Inter Singapura maupun unit Shane. Teman-teman harus ketahui kalau Samsung S10 versi Shane atau versi Singapura itu dia chipsetnya pakai Exynos. Berbeda dengan Samsung S10 versi AU ini, dia menggunakan chipset Snapdragon 855 yang performanya lebih kencang dibandingkan dengan versi Exynos. Dan desain dari Samsung S10 ini paling mewah di antara semua flagship di tahun 2019. Kemarin saya sempat compare dengan Sony Xperia One, LG G8, Google Pixel 4. Desain dari Samsung S10 ini terbilang paling mewah. Di sini bisa teman-teman untuk desainnya, dia layarnya sudah 3D curve. Jadi di ujung kanan kirinya itu sudah sangat melengkung dan melengkungnya itu sangat berasa banget. Lalu di depannya dia ada tompel dan itu fungsinya untuk kamera depannya. Untuk materialnya sudah pasti fleksib banget, depan belakang sudah kaca dan framenya sudah menggunakan aluminium. Makanya ketika digenggam, handphone ini berasa fleksib banget, bener-bener berasa premium banget. Belum lagi dia ini desainnya tipis dan enteng guys. Beratnya hanya 157 gram. Selain desain dan materialnya yang sudah sangat mewah banget, cuma Samsung S10 yang fingerprintnya sudah di dalam layar. Jika di compare dengan mantan flagship lainnya seperti Sony kan masih di pinggir, LG G8 masih di belakang, Google Pixel 4 malah tidak ada fingerprint, dia menggunakan face unlock saja. Lalu untuk kualitas displaynya di sini teman-teman harus ketahui, yang tadinya saya pikir Samsung adalah handphone dengan kualitas display terbaik, ternyata tidak benar juga ya kata-kata itu. Karena saya sudah compare kualitas display dari Samsung S10 ini. Kalau teman-teman belum nonton, teman-teman cek link di sini. Di situ saya compare dengan Sony Xperia One, LG G8 dan Google Pixel 4. Di situ hasilnya ketika lihat hasil foto paling cakep itu ada di LG G8. Lalu ketika nonton video HDR yang paling cakep itu ada di Sony Xperia One. Makanya Samsung S10 ini tidak bisa dikatakan sebagai handphone dengan kualitas display terbaik di dunia. Mungkin kalau nomor 2 atau nomor 3 masih oke lah. Tetapi kalau teman-teman tidak compare ya, untuk kualitas displaynya ini sudah sangat bagus banget karena ini adalah flagship. Dia warnanya begitu vivid, udah gitu terang untuk display dari Samsung S10 ini. Lalu untuk teman-teman yang suka nonton Netflix, di sini playback specification-nya sangat bagus banget Samsung S10 ini. Dia sudah wideband L1 yang tandanya sudah bisa putar full HD. Ditambah lagi dia sudah support HDR10. Ditambah lagi speaker dari Samsung S10 ini sudah Dolby Atmos. Jadi sudah pasti paket komplit banget Samsung S10 ini untuk teman-teman yang pecinta multimedia. Untuk performanya di awal tadi sudah saya bilang bahwa untuk Samsung S10 versi AU ini dia menggunakan Snapdragon 855. Dan Samsung kalau pakai chipset Snapdragon itu udah the best banget guys. Dari dulu yang saya komplain dari Samsung adalah handphone flagshipnya kalau yang dijual di Indonesia itu selalu pakai chipset Exynos. Sedangkan kalau di luar negeri kayak di daerah Amerika, dia pakainya chipset Snapdragon. Dan menurut saya itu memang agak sedikit kurang fair ya, kita keluarin budget yang sama tetapi dapatnya versi Exynos. Kelebihan dari Samsung S10 versi Snapdragon itu terletak di performa gamingnya. Jadi kalau teman-teman yang suka ngegame itu wajib banget harus belinya Samsung S10 versi Snapdragon karena performanya jauh lebih kenceng dan lebih stabil dibandingkan dengan versi Exynos. Tetapi kalau teman-teman yang tidak gaming banget ya, teman-teman beli versi Exynos juga tidak masalah sih, karena untuk pemakaian daily antara versi Exynos dengan versi Snapdragon itu tidak terlalu berasa perbedaannya. Dan di video sebelumnya saya sudah compare juga Samsung S10 ini dengan mantan flagship lainnya yaitu Sony Xperia One,
LG G8 dan Google Pixel 4 itu untuk performanya meskipun menggunakan chipset yang sama-sama Snapdragon 855. Di situ saya tes tuh 5 kali berturut-turut dan angkanya sangat stabil banget, jauh dibandingkan dengan 3 mantan flagship lainnya. Lalu perbedaan Samsung S10 versi Exynos dengan versi Snapdragon yaitu ada di baterai life-nya. Sering di-compare di channel-channel lain untuk baterai life dari Samsung Exynos itu biasanya tidak sebagus dengan versi Snapdragon. Dan untuk baterai life pemakaian daily saya di Samsung S10 ini juga terbilang masih bagus banget meskipun ini handphone sudah 2 tahun mau 3 tahun loh usianya loh. Untuk unit ini saya dapat baterai health-nya cukup bagus di 91% dan untuk rata-rata pemakaian daily baterai life-nya bisa mencapai di screen on time 5 jam. Dengan standby time rata-rata bisa di atas 12 jam lebih. Dan untuk lama pengecasan Samsung S10 ini di kisaran 1,5 jam sampai 2 jam. Mungkin karena ada di kotak-atik ya, makanya agak lama. Tetapi kalau tidak di kotak-atik sih rata-rata bisa di 1,5 jam itu sudah full. Untuk software-nya saat ini Samsung S10 versi AO ini di One UI 3.1 berbasiskan Android 11 dan untuk security patch-nya di bulan April 2021. Dan gosipnya Samsung S10 ini bisa mendapatkan upgrade ke Android 12. Itu adalah kabar baik banget. Tetapi kalau untuk versi AO ini tidak tahu kapan baru dapat untuk Android 12-nya. Yang jadi kelebihan dari Samsung adalah software-nya, yaitu di One UI-nya ini benar-benar bagus banget. Icon-iconnya cakep, udah gitu smooth banget, fiturnya juga banyak, tidak ada iklan, lalu ada fitur DeX-nya, dan itu juga bisa berfungsi di Samsung S10 versi AO ini. Lalu untuk kualitas kameranya Samsung S10 ini sudah pasti bagus banget karena ini adalah mantan flagship dan juga saya sudah compare dengan Sony Xperia One, Google Pixel 4 dan LG G8. Kalau teman-teman belum nonton, cek link di sini. Ini sampel perekaman 4K 30 fps. Saya mau mengecek kestabilannya saja sih. Kira-kira lebih stabil mana aja. Oke. Jadi kesimpulannya Samsung S10 ini sudah pasti masih worth it banget meskipun teman-teman beli di tahun 2022 ini. Meskipun harganya lebih mahal dari Sony Xperia One dan juga lebih murah dari Google Pixel 4 ya, berarti dia di tengah-tengah ya. Tetapi Samsung S10 ini menawarkan fitur yang lebih banyak dibandingkan dengan Sony Xperia One maupun Google Pixel 4. Ditambah lagi desainnya yang paling mewah. Untuk kekurangannya ya mungkin karena ini adalah versi AU. Jadi kalau versi AU itu sinyalnya memang agak sedikit tidak bagus dibandingkan dengan versi global maupun versi Sane. Lalu ditambah lagi ini adalah handphone Intel yang sudah pasti nanti emailnya suatu saat bisa keblokir. Oke, segini saja video dari Samsung S10 ini di tahun 2022 ini. Semoga saja video ini bisa memberikan teman-teman pencerahan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam mantan flagship.